Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktis kita kali ini. Buat kalian yang suka analisa sepak bola mendalam, ini pasti bakal seru banget. Kita bakal membedah Ipswich Town, sang Tractor Boys, dan comeback dramatis mereka ke Premier League musim 2026-2027. Kita semua ingat betul kan mimpi buruk mereka 2 tahun lalu terdegradasi tanpa perlawanan berarti. Nah, kali ini situasinya beda total. Yuk langsung aja kita bongkar dossier taktis mereka. Di Bedah Taktis kali ini kita punya agenda yang padat. Mulai dari ambisi besar klub, visi baru sang manajer Gary O'Neill, senjata mematikan lewat transisi cepat, kunci dari skuad baru mereka, deretan bintang masa depan, dan tentu saja pertanyaan pamungkas. Mampukah Ipswich bertahan musim ini? Kita masuk ke bagian pertama, ambisi The Tractor Boys. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan finansial dan infrastruktur yang mereka siapkan. Coba bayangkan angka ini. 100 juta pound sterling. Yap, kalian nggak salah dengar. Ipswich benar-benar belajar dari kesalahan fatal 2 tahun lalu, di mana mereka cuma fokus beli pemain top level championship dan akhirnya hancur lebur saat naik kasta. Musim ini, mereka habis-habisan membelanjakan lebih dari 100 juta pound untuk 10 pemain baru. Gila kan? Angka ini bahkan menjadikan mereka tim dengan pengeluaran bersih atau net spend terbesar keempat di liga. Bayangkan, mereka mengeluarkan uang lebih banyak dari sang juara bertahan. Ini bukan Manchester City biasa. Ini adalah pernyataan niat yang super agresif. Tapi ingat, ini bukan cuma soal hambur-hambur uang di bursa transfer. Stabilitas di luar lapangan itu sudah dibangun perlahan tapi pasti. Semuanya bermula dari pengambil alihan oleh grup Game Changer 20 di tahun 2021. Lalu, mereka membangun peningkatan fasilitas latihan megah senilai 30 juta pound sterling yang hampir rampung. Ini langkah krusial banget buat menarik pemain top datang ke Suffolk. Secara komersial, mereka juga kuat, didukung sponsor lokal seperti Halo dan tentu saja logo Tour Ed Sheeran yang ikonik di lengan jersey mereka. Nah, sebagai analis yang objektif, kita juga harus mencatat dinamika lain, seperti tantangan public relations saat manajemen mengundang tokoh politik Nigel Farage ke Portman Road. Sempat memicu pro dan kontra memang. Tapi ujung-ujungnya, secara fundamental fokus klub langsung terselamatkan oleh satu hal yang paling penting, kesuksesan promosi ke Premier League. Lanjut ke bagian kedua, visi baru Gary O'Neill dan pergeseran taktis di kursi kepelatihan. Kepergian Kieran McKenna yang sangat dicintai fans setelah sukses membawa tim ini promosi memang sangat mengejutkan. Tapi manajemen nggak mau panik, mereka langsung bergerak cepat menunjuk Gary O'Neill. Kenapa O'Neill? Ada satu kutipan menarik dari The Guardian yang merangkum semuanya. O'Neill punya kualitas bertarung dan kecerdasan yang pas untuk memastikan sebuah tim bertahan di kasta tertinggi. Kalau kita perhatikan track recordnya di Bournemouth dan Wolves, dia jago banget menjauhkan tim dari zona merah. O'Neill ini jujur, sangat taktis, dan tahu persis gimana caranya berdarah-darah demi bertahan hidup. Jadi lupakan dulu sepak bola cantik yang mengalir ala championship. Di Premier League, ini murni soal pragmatisme dan daya juang tempur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian ketiga, transisi cepat yang mematikan dan bagaimana mereka mengeksploitasi turnovers. Biar kita satu frekuensi, kita luruskan dulu konsepnya. Apa sih sebenarnya high turnover itu? Simpelnya, ini adalah momen ketika sebuah tim berhasil memenangkan kembali penguasaan bola dari lawan di area yang dekat dengan gawang musuh dan seketika itu juga melancarkan serangan balik buat menciptakan peluang tembakan. Inti dari taktik ini adalah kecepatan transisi dari fase bertahan ke menyerang murni hanya dalam hitungan detik. Ini adalah gaya main sepak bola modern yang sangat mematikan. Nah, kalian harus tahu seberapa buasnya Ipswich Town menggunakan taktik ini musim lalu. Mereka itu master sejati. Kalau kita membandingkan efisiensi penciptaan peluang dari turnovers di seluruh liga top Eropa, Paris Saint-Germain ada di pucuk pimpinan dengan 25,7%. Terus siapa di posisi kedua? Percaya atau enggak, Ipswich Town dengan 22,2%. Mereka bahkan lebih efisien daripada raksasa sekaliber Bayern Munich. Padahal rata-rata tim di Championship itu cuma beroperasi di angka 10,4%. Artinya mesin transisi Ipswich bekerja 2 kali lipat lebih mematikan dari standar liganya. Kalau Gary O'Neill bisa mempertahankan efisiensi brutal ini di Premier League, ini bakal jadi senjata utama mereka buat merobek gawang lawan. Kita beralih ke bagian 4. Kunci skuad baru. Mari kita bedah bagaimana mereka membangun tulang punggung level Premier League. Manajemen sadar betul, bermodalkan pemain potensial saja nggak bakal cukup untuk melawan kerasnya level Premier League. Harus ada pemain yang sudah teruji. Inilah tulang punggung baru mereka, Issa Diop dan Sasa Lukic didatangkan dari Fulham untuk memberikan otot fisik yang kuat dan kemampuan ekstra merebut bola.
Kemudian ada Florentino Luis yang direkrut setelah masa adaptasinya di Burnley, dia bakal jadi jangkar penyeimbang di lini tengah. Di sektor penyerangan ada Abdul Fatau. Bayangkan betapa hausnya pemain sayap ini akan kebebasan berkreasi setelah sempat menderita degradasi bersama Leicester dan bermain di bawah taktik ultra defensif Ghana di Piala Dunia. Kombinasi para pemain dengan jam terbang tinggi inilah yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem Spartan racikan O'Neill. Oh ya, ada satu rekrutan yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Dan mari kita tersenyum sedikit di sini. Kalaupun semua taktik di lapangan gagal, setidaknya Ipswich dipastikan mencetak sejarah. Mereka mendatangkan kiper Kjell Scherpen. Tinggi badannya 6 kaki 9 inci atau sekitar 206 cm. Yap, dia bersiap menjadi pemain tertinggi sepanjang sejarah Premier League. Secara visual saja, kehadirannya pasti bakal sangat mengintimidasi para striker lawan di dalam kotak penalti. Lanjut ke bagian kelima, bintang masa depan. Tumpuan harapan sang pencetak gol. Demi urusan mencetak gol, Ipswich menaruh dua investasi yang masif banget. Di satu sisi, ada Emerson. Pemain Brasil berusia 22 tahun ini didatangkan dengan memecahkan rekor transfer klub senilai 24 juta pound sterling dari Toulouse. Kelebihan utamanya, lari yang sangat eksplosif menembus garis pertahanan lawan sangat berbahaya untuk skema serangan balik cepat. Memang sih, ada PR soal kebugaran fisik yang harus dia kejar, tapi potensinya luar biasa. Di sisi lain, mereka juga merekrut wonderkid asal Norwegia berusia 19 tahun, Sindre Walle Egeli. Dibeli seharga 17,5 juta pound, pemain bernomor 10 ini adalah pencetak gol ulung di timnas usia muda Norwegia, sampai-sampai wajar dia sering disandingkan dengan Erling Haaland. Menariknya, bocah yang juga fans Liverpool sejak kecil ini sudah membuktikan ketajamannya lewat 4 gol di Championship musim lalu. Kini di bawah komando O'Neill, dua talenta muda ini memikul beban berat untuk menghasilkan gol-gol penyelamat yang krusial. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian ke-6, bisakah Ipswich bertahan? Sebuah keputusan akhir. Untuk menghindari masuk kembali ke jurang degradasi, ada 3 langkah taktis yang sifatnya harga mati buat tim ini. Pertama, Gary O'Neill harus bisa meracik dan mengintegrasikan 10 pemain baru ini secepat kilat menjadi satu unit yang solid. Kedua, efisiensi high turnover level elite yang mereka miliki wajib dipertahankan, karena itulah identitas dan nyawa permainan tim ini. Ketiga, Emerson dan Egeli harus secepat mungkin beradaptasi dengan tingginya tekanan serta standar mencetak gol di Premier League. Kalau satu saja dari 3 langkah ini gagal, alarm bahaya bakal langsung berbunyi keras di Portman Road. Sebagai penutup dari bedah taktis kita hari ini, mari kita renungkan satu pertanyaan besar ini. Dengan manajer baru yang sangat paham realitas bertarung di papan bawah, taktik transisi cepat yang super agresif, dan suntikan investasi raksasa sebesar 100 juta pound sterling, apakah semua racikan ini akhirnya cukup bagi Ipswich Town untuk mematahkan kutukan degradasi yoyo mereka? Kalau kita lihat dari data dan kesiapannya, jujur saja, mereka jauh lebih garang dan siap dibanding 2 tahun lalu. Tapi pada akhirnya, lapangan hijaulah yang akan membuktikannya. Terima kasih sudah bergabung menganalisa taktik hari ini, dan sampai jumpa di bedah taktis kita selanjutnya.